Banyak sekali pengusaha-pengusaha di Indonesia yang dikacaukan usahanya, dihabisi usahanya, gara-gara permainan dari orang-orang pajak. Iya, karena tidak ada edukasi. Kurang ada edukasi dari Dirjen Pajak, Mas Berkumpul. Dirjen Pajak yang bermasalah ini berarti? Bukan? Jadi memang sejak tahun 2017 kalau tidak salah itu sudah keluar TMK bahwa AR, akun representatif, itu fungsinya yang dulu mengedukasi, sudah tidak ada lagi, Mas Berkumpul. Jadi dianggap wajib pajak harus pintar, Mas Berkumpul. Jujur, pajak itu susah saya pahami loh, Pak. Pasti susah, Mas. Jadi kalau misalkan saya bikin usaha, pajaknya nggak paham, bisa dimainin. Bisa, Mas. Dan banyak kasus dimainin. Banyak sekali, Mas. Termasuk kemarin yang Pak Pramono itu. Pak Pramono Boyolali. Pak Pramono Boyolali itu pajaknya sampai sekian 6 miliar awalnya, Mas. 2 miliar. Pas diperiksa itu kita punya kewenangan untuk bantu meriksa nggak Pak? Ini mengkonfirmasi bahwa ini tuh gini, itu boleh, tidak bisa, Mas Grobol. Nanti saat mereka memeriksa, itu kita hanya dimintai dokumen. Nah, setelah dokumen diminta, nanti ada yang namanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, SPHP namanya, Mas Berkumpul. Dari SPHP tadi, mereka akan setelah menyerahkan SPHP ya, Mas ya, itu mereka akan mengundang namanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, itulah kita baru bisa membantah. Nah, argumennya dari pemeriksa pajak. Cuman pengalaman saya ini, Mas Berkumpul, saat pembahasan akhir ini yang harusnya Fiskus ini mendengarkan, lebih banyak mendengar dari wajib pajak, ini malah sepertinya vonis akhir. Jadi tidak ada pembicaraan lagi, akhirnya itulah menyebabkan angka pajaknya yang tinggi itu seperti itu, Mas. Nah, itulah pentingnya Baraya. Jadi kalau misalkan kita punya, kita sebagai wajib pajak tuh kita tuh harus ngerti, gitu. Betul, Mas. Sebab itu dimainin pas pemeriksaan akhir itu. Betul, pas pemeriksaan pajak sampai 5 menit nanti. Jadi isunya atau misalkan dianggapnya bahwa itu sebenarnya adalah finalnya seperti ini, padahal di situ tuh kita bisa bantah ya. Bisa, misalkan kita ajuin dokumen, kemudian kata pemeriksa pajaknya, ini dokumen tanah ini harusnya nilainya sekian. Padahal sebenarnya bisa lebih, itu gitu ya. Dan itu bisa, yaitu saat di pembahasan akhir. Makanya sangat penting pembahasan akhir, dan ini yang paling penting, ini teman-teman, pembahasan akhir itu menurut Dirjen Pajak, ya Mas ya, itu wajib direkam audio visual. Nah, kenyataannya sekarang di kartu pajak itu tidak ada perekaman itu. Penting Baraya. Jadi di kantor pajak pemeriksaan itu wajib ada audio visual. Wajib, ada aturannya, ada Dirjen Pajak tahun 2017. Tetapi biasanya pas kita lagi main di situ justru tidak ada perekamnya, Mas. Anggaplah saya udah diceritain pendidikan pajak nggak ngerti-ngerti. Bisa nggak sih saya serahin ini ke notaris gitu atau ke? Oh, tidak bisa, Mas. Notaris, konsultan pajak yang bisa itu konsultan pajak, Mas. Nah, Berkumpul. Cuman kenyataannya konsultan pajak ini sekarang adalah profesi yang tidak ada undang-undangnya, Mas Berkumpul. Akhirnya mereka ini takut sekali kehilangan izin prakteknya dari DJP dan Kemenkeu, Mas Berkumpul. Jadi maka dari itu dia lebih cenderung membela DJP gitu loh, Mas. Kalau benar sengketa, iya kalau ada sengketa. Padahal apa, Mas, upahnya itu ikut wajib pajak, Mas. Cuman di lapangan membela. Konsultan pajak itu tidak punya undang-undangnya. Di dalam undang-undang tidak ada profesi namanya konsultan pajak itu. Tapi ketika kita membutuhkannya kita bayar ke dia. Betul. Nah, tapi karena dia tidak punya undang-undang, maka dia takut dicabut lisensinya atau izinnya. Nah, dia akan berpihak pada Dirjen Pajak. Maka ketika ada pemeriksaan, ada sengketa di mana kita bersengketa dengan orang yang meminta kita pajak. Betul, maka konsultan pajak yang kita bayar itu justru akan memihak pada mereka. Betul. Lah kok kalau memang begitu rumitnya masalah pajak ini dengan kalkulasi yang sebenarnya jelas tetapi bisa dibahasa sastrakan sehingga menjadi sangat abstrak, itu pengusaha-pengusaha Indonesia bisa susah untuk berkembang ya. Betul, Mas Berkumpul. Makanya biasanya, Mas ya, mohon maaf aja, ini kebanyakan yang terjadi konsultan pajak ini malah bernegosiasi dengan Fiskus itu, Mas Berkumpul. Makanya ada uangnya segitu banyak, Mas Berkumpul. Itu kan tapi itu nggak ada mobilnya udah sebenarnya itu gara-gara yang jadi Pak Rafael Alun pada waktu itu kerjanya apa, konsultan pajak kan. Pak Rafael adalah Mas, pejabat pajak. Dia eselon 3. Dia adalah kepala bagian umum di Kanwil Jakarta Barat kalau nggak salah, Mas Berkumpul. Ya. Cuman dia istrinya dia bukan usaha konsultan pajak.
Itu nanti istrinya yang dapat WP wajib pajak, nanti negosiasinya yang ngedilkan nanti sih. Nah, Rafael, ya, sebenarnya orangnya itu aja. Jadi kan ya biar petugas pajak dengan konsultan pajak itu tidak menyatu dan akhirnya nanti memunculkan konflik. Bisa pinter ya. Saya menyoroti kerumitan aturan perpajakan ini kalau kita lihat adalah sejak amandemen atau perubahan ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Kok jauh, Pak? tahun 2007 Mas Berkumpul. Ya itu Perubahan ketiga. Oh, permainan pajak itu dimulainya gara-gara itu. Dimulainya dari tahun 2007. Itu sebelumnya itu undang-undang aslinya KUP ini ya, itu kan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Mas Berkumpul. Itu sudah direvisi ke satu dan kedua. Nah, yang ke satu dan kedua itu tidak ada frase peraturan Menteri Keuangan. Di revisi ketiga ini tahun 2007, zamannya Pak SBY dan menterinya Bu Sri Mulyani, itu memasukkan kata diatur dalam peraturan Menteri Keuangan ada 43 frase Mas Berkumpul. Oh, jadi itu semuanya diatur sama Menteri Keuangan? Iya, akhirnya kan kalau Menteri Keuangannya membuat peraturan tiap hari pun tidak berkonsultasi lagi ke DPR. Gimana Mas nasib pajak-pajak? Makanya Mas Berkumpul pasti bingung terus Mas. Karena peraturannya memang ganti-ganti terus Mas Berkumpul. Kan biasanya kalau ada peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak itu diputuskannya sama DPR. Betul. Masalahnya di tahun 2007 tadi sudah ke frase beberapa itu diatur di peraturan Menteri Keuangan detailnya. Nah, kan kalau bikin peraturan itu kan bukan eksekutif. Eksekutif itu yang menjalankan peraturan kan? Lah, makanya dia siapkan itu di situ Mas Berkumpul. Sudah disiapkan, diatur detailnya di peraturan Menteri Keuangan. Itu ada 43 frase 2007. Sampai sekarang sudah perubahan ke-7 Undang-Undang KUP itu sudah total 48 frase peraturan Menteri Keuangan. Itulah menyebabkan lemah sekali wajib pajak Mas Berkumpul. Ya karena sepihak ya berarti peraturan itu ya. Betul Mas. Apalagi nanti kalau kita bersengketa di pengadilan pajak, itu nanti hakimnya adalah hakim di pengadilan pajak. Yang lembaganya tadi pengadilan pajak di bawahnya Kemenkeu. Ya itu teman-temannya juga kan. Jadi kalau kita bersengketa dengan ya misalkan urusan pajak gitu. Betul Mas Berkumpul. Nah, pengadilan di bawah Kemenkeu. Yang bikin peraturannya Kemenkeu. Kemudian konsultan pajak apa semuanya itu dilindungi oleh peraturan Kemenkeu. Nah, itu benar-benar sepihak ya. Coba, Bapak pernah nggak menemukan kasus pengusaha bangkrut, pengusaha kacau, rugi gara-gara pajak? Sering. Ini yang lagi ke saya nih Mas, sama pengusaha Mas Boyolali Mas Berkumpul. Itu kalau diminta ini Mas ya, tagihan pajaknya itu sudah hampir habis Mas asetnya. Pas rumahnya loh Mas. Nah, bukan hanya aset uang kelas sampai rumahnya Mas Berkumpul. Gitu. Itu yang realnya terjadi Mas, karena ketidaktahuan itu ancamannya Lisa ini Mas, bisa habis semua hartanya Mas. Dan ya kalau Baraya jadi pengusaha, Baraya ngurusin urusan duit itu benar-benar harus paham soal pajak. Jadi anggap kita tuh ngerti soal pajak, terus kalau misalkan ada pajak begini begitu, kita digoyang ke sana ke sini, pasti kalah Mas. Pasti Kok kalah. Disebut pasti, bukan mungkin kalah atau pasti kalah? Pasti kalah Mas. Kalau tidak menemukan fakta yang benar Mas. Kalau Mas Berkumpul menemukan praktisi hukum pajak yang benar, ya itu bisa menang Mas. Tapi kalau tidak Mas, karena gini Mas, saat sengketa di perpajakan itu waktunya sangat limitatif Mas. Lah, rata-rata teman-teman wajib pajak ini waktunya habis untuk bingung-bingungin aja Mas. Oh iya, untuk belajarnya dulu aja pasti kalah itu kan itu kan sih. Ya karena ini masalah bagi kita semua bahwa wajib pajak itu ternyata kurang mendapatkan edukasi soal pajak, dan ketika kita berpolemik atau bersengketa, dan hampir pasti kita akan berpolemik dan bersengketa untuk urusan pajak, kita akan kalah. Pasti kalah. Karena kita akan kebingungan pada apa tadi itu. Untuk mempelajari banyaknya aturan, gitu Mas Berkumpul. Ini sama dengan gini Mas, kalau di sekolah ini Mas Berkumpul, bahkan karena ini profesinya guru ya. Oh iya, sama dengan Mas Berkumpul ini tidak pernah ngasih pelajaran ke muridnya, tiba-tiba langsung ujian. Dan ulangannya pasti susah gitu kan? Iya, pasti. Dan nanti kalau misalkan kita ngajuin argumentasi, kayak seperti itu. Ini aslinya gini, sumbernya nggak boleh dari mana-mana, nggak boleh dari internet, nggak boleh dari Google. Ini sumbernya harus dari sini, faks selesai gitu ya. Betul Mas. Pak, saya pengen mikir. Sebenarnya pemahaman kita soal pajak itu adalah tanggung jawab pemerintah, karena pemerintah punya aturan untuk mensosialisasikan. Tapi dicabut Mas, tapi yang aturan itu dicabut. Saya pusing sendiri Pak. Pusing karena ternyata ada banyak istilah-istilah dan kebingungan-kebingungan soal pajak. Dan pusing ternyata peraturan pajak begitu sepihak gitu kan. Betul Mas Berkumpul.
tolong diupayakan suara ini sampai ke Pak Prabowo Mas Guru Kumpul. Karena kalau nggak viral, rakyat kasihan Mas Guru Kumpul.